Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih, Maha Penyayang, yang tidak ada satupun nafas dalam hidup kita sebenarnya sia-sia. Tidak bahkan sebuah episode gelap sekalipun, tidak bahkan sebuah ketertundaan yang dalam pandangan kita sebagai sesuatu yang terlambat, tidak bahkan sesuatu yang menurut pandangan kebanyakan orang adalah sebagai sebuah kegagalan atau kehilangan. Semua sudah diatur dalam sebuah konser orkestrasi yang indah. Yang kalau kita luput melihatnya di sini, semua pada akhirnya akan dinampakkan di yaumul hisab nanti. Di saat semua akan berkata-kata. Kulit, tangan, semua hal yang kita pakai, yang kita pikir mereka makhluk mati gitu ya, ternyata bisa diberi kekuatan untuk memberikan kesaksian. Si kulit akan berkata, ya Tuhanku gitu, ya Allah, ini orang ini pada hari ini jam sekian membawa aku ke tempat ini yang tidak selayaknya aku pergi ke sana. Si tangan berkata, orang ini pada tanggal sekian, jam sekian, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kulakukan. Tapi dia tidak punya kemampuan karena kita diberi oleh Allah kuasa menggunakan tubuh ini. Dan pada akhirnya semua akan diminta pertanggungjawabannya. Sahabat-sahabat, bicara tentang Fir'aun, kisah Musa, itu bicara tentang diri sendiri sebenarnya. Bicara tentang meruntuhkan hijab terbesar antara diri kita dengan Allah Ta'ala, yaitu hawa nafsu. Ego itu bagian dari hawa nafsu. Itu yang bikin kita tuh sering khawatir, sering gelisah. Itu yang sebenarnya menghalangi kita dari kebahagiaan kita dari titik ke titik lain di dalam pergerakan arus air sungai kehidupan takdir kita. Tauhid kita mengatakan Allah selalu memberikan yang terbaik. Ya, that's one. Di satu sisi, begitu fenomena kehidupan kok sakit untuk kita jalani, bikin hati kita rasanya berdarah gitu ya. Di mana kebaikan itu? Apalagi kalau ternyata takdir membawa bahwa sesuatu yang baik itu berwujud sesuatu yang menyakiti orang yang kita cintai. Ya. Di situ kemudian iman kita diuji. Di situ kemudian kita harus bersuluk ya, berjalan dari dimensi syariat ke tarikat, ke hakikat, ke makrifat sampai kita melihat dan testify dari hati yang terdalam bahwa ma khalaqta hadza batila. Benar, tidak ada yang sia-sia. Tapi sebelum akal itu terbangun, maka kita dalam sebuah periode memang harus berpontang-panting menjalani itu semua. Dan itu yang disebut dengan jihadul akbar. Kata Rasulullah sepulang dari perang Badar, jihad yang baru dilalui ini baru jihad kecil. Itu membuat para sahabat melongo gitu. Jihad kecil, udah berdarah-darah, orang meninggal, mungkin ada yang kepalanya terpenggal. In the battlefield ya, dalam medan peperangan itu sepersekian detik kesabet pedang tajam mengerikan sekali, dan itu katanya jihad kecil. Maka jihad apa yang dimaksud oleh Rasulullah? Lebih besar dari itu, yaitu melawan hawa nafsu sendiri. Itu paling susah. Kalau musuh di luar itu lebih kelihatan, kita lebih aware, betul kan? Tapi musuh dalam diri, wah, that take another dimension. Itu maka kita butuh berjalan. Bersuluk itu adalah meneropong ke dalam diri. Harus sering-sering hati itu diteropong. Kenapa aku begini ya Allah ya? Harus sering Allah diajak bicara. Nanti si hati kecil, rasa jiwa, itu qalb, mulai terdengar suaranya. Orang bilang hati nurani. Namanya aja udah luar biasa, nurani. Ada cahaya.
Untuk di awal waktu kita sangat sulit mendengar suara hati nurani itu karena si hawa nafsunya masih kenceng suaranya. Why? Because we fed them. Kita memberi makan dia all these years. Tentu dia yang paling prima, paling lantang. Suara hati nurani samar-samar, sayup-sayup, tenggelam di antara gemuruh hawa nafsu, syahwat yang mengatakan kamu mestinya begitu. Gitu. Aku kan memang begini, sangat lantang, so noisy. So many noises. Itu kenapa dalam sholat sebenarnya suara-suara itu harusnya di mute. Sama seperti kalau kita dengar pengajian ini ya, terus banyak orang, everybody unmute. Pasti distract. Nggak akan bisa jelas mendengar pesan yang sedang disampaikan. Allah pun sama, sahabat-sahabat. In every single second dia berbicara. Tapi kita tidak punya kemampuan untuk menangkap karena telinga kita kadang budek gitu ya, tertutup, tersumpal. Dia memberikan clue banyak, tapi mata kita belum terbuka. Jadi jihad kita betul-betul bukan untuk mencarinya, tapi mencari hijab-hijab yang lies in between, itu yang ada terbentang di antara kita dengan Allah Ta'ala. Nah, hawa nafsu itu harus tenggelam, ditenggelamkan di thoriqoh. Jadi di dalam surat Yunus ayat 90, di sini dikatakan bicara tentang episode Fir'aun memang harus keluar dari Mesir. Simbol bahwa hawa nafsu akan mengikuti jiwa pada akhirnya. Musa adalah lambang dari jiwa. Dan Fir'aun dimatikannya di lautan dunia. Tapi di jalan kering yang Allah bukakan untuk Musa dan umatnya. Tariqah adalah jalan kecil, jalan kering yang terbentang di lautan. Para ulama merumuskan sebuah tahapan menuju ma'rifat sebagai syariat, tariqat, hakikat, ma'rifat. Syariat adalah semua hal yang kita lakukan, rukun Islam, ya, saum, sholat, juga syariat batin, sabarnya, syukurnya, tawakalnya, tidak musyrik, tidak fasik. Tapi suluk adalah sebuah perjalanan, ya, sebuah gerak, kita harus beranjak, tidak hanya sekedar melakukan itu semua, harus bertorikot. Terlepas apakah terinstitutionalize ya dalam torikot tertentu atau secara hakikat memang sedang bertorikot. Artinya membuat jalan kering di tengah laut agar kita tidak terbasahi oleh dunia. We are in the world but not of the world. Kita memang diberi episode sedang berada di dunia ini, tapi kita dengan sebuah kesadaran we are here only temporary. Kalau Nabi Isa berkata begini, suatu ketika dia menyeberang jembatan bersama para muridnya, dan dia bertanya, kau lihat apakah ada orang yang membangun rumah di atas jembatan? Semua ketawa, ya nggak mungkin lah, masa bangun rumah di atas jembatan. Tahu nggak kenapa? Ya karena kita tahu jembatan cuma untuk lewat. Exactly, katanya. Dunia ini adalah jembatan. Kalaupun secara fisik kita membangun rumah, iya untuk raga kita, karena dia butuh istirahat. Nyewa rumah, iya harus istirahat, harus terlindung. Apalagi di Eropa musim dingin seperti ini, tidur di luar bisa mati ya. But the essence of jangan membangun rumah di atas jembatan adalah don't be too comfortable with it. Cintailah apapun yang ingin kita cintai, tapi sadari bahwa kita akan berpisah dengan itu. Cepat atau lambat. Realisasi seperti ini membawa kita harus berjarak dengan apapun selain Allah Ta'ala sebenarnya. Mau itu pasangan, anak, karir, cita-cita, ambisi, bahkan ambisi yang berbentuk spiritual sekalipun. Karena dia bukan Allah Ta'ala. Untuk memurnikan tujuan kita betul-betul lillahi ta'ala. Jadi di surat Yunus ini, auzubillahi minasyaitonirrajim, kami jadikan Bani Israel bisa melintasi laut itu. Jadi kami jadikan. Kita tidak bisa menapaki sebuah jalan di mana kita berada di dunia ini tapi tanpa lalai, kecuali Allah
membangunkan kita. Karena sebagian besar orang berada di dalam negeri mimpi. Mereka pikir mereka bangun, beraktivitas, ya, membangun karir, having meetings here and there, so busy gitu, membangun imperiumnya di dunia ini. Sampai suatu saat, kata Rasulullah, semua orang itu tidur, sampai dia mati, baru dia bangun. Sebuah gerbang bernama kematian, itu yang membuat orang terbangunkan dan sadar bahwa, oh my God, aku selama ini ngapain ya, gitu. Kehidupan sudah lewat, tapi nyawa sudah mau dikerongkongan. And even though nyawa sudah di depan mata mau diambil, seorang Firaun ketika matinya berkata, diabadikan di ayat ini, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Beberapa ulama mengatakan pernyataan ini adalah tauhid tingkat paling rendah. Tapi dia tauhid. Karena bukan kalimatnya aku percaya pada Tuhannya Musa. Dia percaya pada Tuhannya Bani Israel. Tapi ini sempat keluar dari lisan seorang Firaun. Coba bayangkan. Dengan izin Allah. Ini membawa kita pengharapan. Kita tidak pernah tahu ya sahabat-sahabat, nafas terakhir kita kapan. Nah, dikatakan di sini ada ulama mengatakan ya bahwa pada suatu hari kita akan dibangkitkan. Sebenarnya Rasulullah SAW itu yang hadis mengatakan seseorang akan dibangkitkan sebagaimana dia meninggal. Jadi mungkin bayangannya gini, kalau Fir'aun tuh meninggalnya ditenggelamkan ya, begitu dibangkitkan dia dalam keadaan basah kuyup. Ada juga yang meninggalnya di medan perang, dalam keadaan buntung tangannya, mungkinnya dia tertebas lehernya, atau zaman dulu lagi meninggal, ya you name it ya, lagi dieksekusi atau apa. Pokoknya wujud manusia itu bermacam-macam, tergantung saat terakhir dia. Akan dibangkitkan seperti itu. Make sense ya, kalau movie itu sambungannya tuh ya jadi jelas gitu, dibangkitkan dari terakhir saat dia masih hidup gitu. Nah, untuk para syuhada, mereka berbangga dengan darahnya gitu, karena dia tahu ini darah yang saya kucurkan fi sabilillah. Nah, ada hadis yang mesti membuat kita merenung gitu ya. Hadis Rasulullah yang dikatakan kepada Muaz. Muaz bin Jabal tuh pada suatu hari menghadap Rasulullah, menanyakan tentang makna dalam firman surat An-Naba ayat 18 yang mengatakan pada hari itu ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-berkelompok. Pertanyaannya adalah apa maksud orang datang berkelompok-kelompok? Jadi sudah ada kelompok ini, kelompok, maksudnya apa? Mendengar pertanyaan tersebut, Rasulullah mendadak menangis. Dan menangisnya itu terseduh-seduh. Hingga dikabarkan pakaiannya basah karena air matanya. Begitu tidak bisa berhenti menangis. Ini Rasulullah yang bisa melihat Allah beri penglihatan di masa depan. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Muaz, pertanyaanmu itu sangat dalam tentang urusan yang sangat penting. Perhatikan ayatnya ya, kalau boleh buka Al-Qur'annya surat An-Naba ayat 18, itu singkat. Pada hari, yaitu hari ditiup sangkakala dan kamu datang berkelompok-kelompok. Sudah begitu. Tapi penjelasannya dahsyat. Jadi Rasulullah menjelaskan begini tentang beberapa kelompok manusia yang dihimpun di padang mahsyar. Ini hari di mana dua kaki kita akan menginjak sana, sahabat-sahabat. Hari yang berat, yang itu membuat sebagian besar sahabat tuh nangis banyak, ketawa sedikit. Yang dia tahu there's no amount of salat tahajud, ibadah yang bisa membalas sebuah kenyamanan, keamanan di hari itu. But the message is, kalau kita tidak terbiasa nyaman
berkomunikasi dengan Allah di dunia ini. Di sana bagaimana? Di saat semua orang memanggil-manggil. Di sini Allah dicuekin. Maka panggillah dia di saat banyak orang lalai. Kembalilah kepada dia di saat justru kita merasa tenang-tenang saja karena tahu sebuah kesadaran bahwa akan datang suatu saat di mana kita betul-betul bersandar kepada rahmat Allah Ta'ala semata. Jadi kata Rasulullah begini, ada kelompok pertama, kan dikatakan berkelompok-kelompok. Umatku, ini umat Rasulullah ya, berarti dia sholat. Coba bayangkan ini umat Rasulullah. Umatku dibangkitkan dari kubur, begitu bangun, tiba-tiba tanpa ada tangan dan kaki. Padahal semasa hidupnya dia biasa aja. Kenapa? Katanya dia ketika hidup selalu mengganggu dan menyakiti tetangganya. Ya, tetangga tuh yang mungkin di kantor juga tetangga ya, sekitarnya dia. Mengganggu, menyakiti, kata-katanya nggak enak, bikin fitnah, ribut terus sama tetangga. Tapi di sisi lain katanya gini, ngerinya tetangga kita yang paling dekat siapa? Ya pasangan sendiri gitu ya. Jadi kalau itu kita punya masalah, konflik dengan orang terdekat, mending diselesaikan di sini. Kalau tidak, kita dibangunkan dalam keadaan tidak punya kaki, tidak punya tangan, sebagai bentuk bahwa kita seharusnya menjadi rahmatan lil alamin, menyebarkan rahmat, tapi yang ada malah menyebarkan kebencian, amarah, pertengkaran, dan lain sebagainya. Maka mereka dibangkitkan dalam keadaan tidak memiliki tangan dan kaki sebagai balasan bagi mereka, katanya. Dan di situ Rasulullah SAW mengutip surat An-Nisa ayat 36. Ini sebagai solusi ya, agar kita tidak masuk di kelompok pertama. Adalah seruannya begini, sembahlah Allah. Jangan engkau mempersekutukannya dengan siapapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu, bapak, ya. Kalau beliau masih hidup, yang udah lama nggak teleponlah. Kemudian karib kerabat, yang berikutnya anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, hamba sahaya. Tuh di stretching dari mulai orang terdekat. Tuh ini bicara tentang rahmatan lil alamin ya. Kita mesti berbuat baiklah. Ditutup dengan kalimat begini, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Jadi ada kaitan antara orang yang bikin onar, selalu mengganggu, menzolimi, dengan sifat kesombongan dan ujub. Membangga-banggakan diri. Silahkan direnungkan itu. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, ini mengerikan. Mereka yang dibangkitkan di alam kubur, dari kubur dalam keadaan berbentuk seperti babi hutan. Jadi bentuknya binatang. Mengerikan ya. Kenapa? Karena mereka dalam hidupnya selalu atau suka mengabaikan sholat. Kalaupun sholat meremehkannya, asal sholatnya. Atau lalai dalam sholatnya. Nauzubillahiminzalik. Rasulullah SAW kemudian mengutip surat Al-Ma'un ayat 4-5. Itu mengerikan ayat ini kan, hantaman besar, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Ini udah sholat ya, celaka. Kenapa? Orang-orang yang lalai dalam sholat. Karena sholat supposed to be a meeting point, sebuah zikir, sebuah pertemuan yang sangat intimate. Allah hadir, gitu ya. Begitu kita takbir, Allahu Akbar, kemudian seperti kita menghadap siapa? You name it, orang yang sangat kita, mungkin direktur di perusahaan, presiden, berhadapan, terus kita texting ya, WhatsApp-an dia menghadap dia, nggak mungkin kan seperti itu ya. Tapi kita di hadapan Allah seringkali begitu melalaikannya. Dan itu I'm not in the position to say it hurt, cuman mungkin nggak beradab gitu.
Itu seperti binatang kemudian dibangkitkan dalam bentuk babi hutan gitu ya. Menarik untuk menelisik kenapa of all the animals babi hutan. Itu kelompok kedua. Belum selesai di situ ya. Jadi yang ada nggak ada tangannya, nggak ada kaki. Aduh, astagfirullah. Ya mudah-mudahan kita bangkit dalam bentuk wujud manusia. Ada lagi yang lebih serem, sahabat-sahabat. Kelompok ketiga katanya. Umatku dibangkitkan dari kubur, perutnya membesar. Membesarnya bukan kayak sirosis, bagaikan bukit. Astagfirullah, itu sakitnya kayak gimana tuh ya. Tidak sekedar itu. Itu besarnya, wah itu imajinasi kita harus bermain di sini. Secara medis, it's impossible. Membesar seperti bukit, tidak sekedar itu, di dalam perutnya itu penuh ular dan kalajengking. Tapi dikatakan juga, kata Rasulullah, mereka itu seperti keledai. Jadi, it's kind of mix. This is kita menggunakan imajinasi yang luar biasa. This is the reason kenapa ada bentuk-bentuk hewan itu di bumi ini. Jadi kita punya imajinasi tentang sifat-sifat hewaniah tertentu yang sebenarnya ada. Kenapa orang dibangkitkan seperti itu? Ini orang-orang yang kalau perutnya membesar, dia menangguhkan pembayaran zakat. Tuh, hati-hati ya. Coba hitung lagi zakat mal. Kalau punya simpanan emas, tuh ada hukumnya, tanya sama ulama fikih. Zakat tanah mungkin ya, punya apartemen mungkin, punya rumah nganggur, itu harus dikeluarkan zakatnya. Cek lagi. Menangguhkan zakat. Melalaikan. Jadi jangan main-main dengan ilmu zakat, tanya ulama yang bersangkutan. Kalau kita lalai, dibayar lebih lah yang selama ini kita lalai. Selamat. Menguzubillah, jangan sampai seperti kaum yang dibagikan perutnya besar, isinya ular dan kalajengking. Kenapa? Sesuatu yang tidak zakat itu uang yang bukan hak kita pada esensinya. Itu hak yang lain. Itu cara Allah turn the world around dengan secara indah. Ada peruntukannya. Kalau orang berzakat benar saja, mestinya tuh nggak ada kemiskinan tuh seperti zaman dulu ada di Islam yang sampai ini uang zakat kemana? Di kota ini nggak ada orang miskin, akhirnya diekspor zakatnya. Itu Islam demikian mulia. Itu kelompok ketiga, sahabat-sahabat. Lalu ada kelompok keempat. Ini juga horor nih. Kelompok keempat ini orang yang dibangkitkan dari kubur, di mulutnya mengeluarkan darah segar. Jadi keluarnya terus darah. Wah, serem juga ya. Ini film horor. Kenapa begitu? Dia suka berdusta dalam jual beli. Bagus ini wah kualitas 1 udahlah yang garansi 100% udah dusta. Kita sering ngegampangin gitu ya. Yang penting kejual. Hati-hati. Kita jual mobil tuh ya, pernah tabrakan ditutupin. Itu dusta tuh. Dalam suatu hadis dikatakan, kan orang jualan tuh mana yang kering ya, mana buah, itu harus itu ya dalam Islam tuh demikian, harus transparan. Nggak bisa tuh beli buah di karung ya. Kadang-kadang kan suka si abangnya nakal tuh. Yang udah busuk dicampurin, pokoknya murah. Nggak boleh tuh seperti itu. Itu seperti kita memakan daging orang lain, akhirnya darah keluar gitu. Itulah balasannya, kata Rasulullah, dan neraka adalah tempat tinggalnya. Kemudian Rasulullah mengutip lagi ayat Al-Quran, kali ini surat Ali Imran ayat 77. Bunyinya begini, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka tidak mendapat bagian dan pahala di akhirat. Dan Allah ini ngeri. Dia kan menukar dunia, menukar akhirat dengan dunianya. Balasannya adalah di akhirat mereka tidak dapatkan bagiannya dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka. Mengerikan. Seram, nauzubillah min dzalik. Dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat. Buru-buru ditolong, tidak berkata-kata, tidak akan melihat. Kenapa? Karena kita nyuekin dia selama di sini. All we think is about money. Pokoknya proyeknya lancar. Kalau bisa disogok, berbohong. Itu seperti hal yang lumrah.
Makanya dikatakan paling yang tidak disukai itu di pasar, karena banyak orang berbohong di pasar. Agar barangnya terjual gitu ya, cepat. Bohong. Itu bukan muslim seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya berat. Sampai Allah tidak akan berkata-kata dan tidak akan melihat, gitu katanya di Ali Imran ayat 77. Dan tidak akan mensucikan mereka, gitu. Nauzubillah, ya Allah, berat sekali. Bagi mereka azab yang pedih. Ya, semoga kita terlindung dari dibangkitkan dalam golongan orang keempat, yaitu orang yang berdusta di dalam bermuamalah. Ya. Nauzubillah min dzalik. Lalu ada golongan kelima. Jadi kelompok-kelompoknya banyak juga di sini. Ada golongan umatku bangkit dengan bentuk ini another imagination ya, dibangkitkan bentuknya angin, kan bentuk manusia, tapi anginnya berbau busuk. Berbau busuk. Jadi berbentuk, mungkin kalau my imagination tuh anginnya warnanya hijau gitu. Biasanya Kentut. kan ya iya. Wah, tapi ini mungkin lebih busuk dari kentut, Mbak. Lebih busuk. Kenapa? Karena dia adalah orang-orang yang suka bermaksiat dan merahasiakan perbuatan maksiatnya. Mereka takut terbongkar, tapi tetap dilakukan. Kenapa? Tidak ada rasa takut pada Allah. Maka di hari itu disampaikan kebusukannya, berbentuk angin. Apa ayat Al-Quran yang dikutip oleh Rasulullah? Itu surat An-Nisa ayat 108. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Padahal Allah beserta mereka ketika pada waktu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi. Jadi Allah bersama mereka ketika dia melakukan apapun dosa. Dia boleh tutup pintu, tutup jendela, Allah di situ. Dia mungkin menyepi dari orang, Allah tahu. Dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Istighfar, taubat, ya, supaya kita tidak dibangkitkan dalam keadaan bau busuk. Kelompok lain adalah mereka yang dibangkitkan dari alam kubur. Mereka tidak memiliki lidah. Kemudian agak mirip dengan kelompok yang lain, ada darah mengalir dari rongga mulutnya, tapi bercampur dengan nanah. Ini serem juga gitu. Nanah itu biasanya bau busuk juga. Kenapa? Dia menyembunyikan persaksian yang benar. Jadi dia tahu kebenaran, tapi dia tidak mau menyatakannya. Di alam nanti terhukum seperti itu. Makanya sampaikan kebenaran walaupun itu sakit, walaupun itu perih. Karena harga yang dibayar dari kebenaran tidak tersampaikan, tidak dikeluarkan adalah kita kemudian dikendalikan oleh a bunch of lies gitu. We let that happen on our watch. Dan Allah membalas itu dengan kenapa kamu begitu dulu gitu, sehingga ketika dibangkitkan ini semua menjadi termanifestasi. Lanjut ya, ini hadisnya panjang sekali. Ada kelompok ketujuh, itu mereka yang dibangkitkan bentuknya manusia tapi aneh. Jadi kepalanya di bawah, kakinya di atas. Upside down. Kan tidak nyaman ya. Kepalanya terseret-seret, kakinya di atas. Aneh nih. Siapa mereka? Yaitu mereka yang berbuat zina dan keburu meninggal dalam keadaan tidak bertaubat. Upside down. Memang di sini tersimpan sebuah rahasia besar dari sebuah hubungan intim di antara manusia ya. Kenapa dalam Islam harus ada akad nikah gitu ya. Ada sesuatu logika yang harus dipahami, dan kalau itu belum dipahami dan mereka tetap melakukannya anyway, dibikinlah tubuhnya jadi upside down. Ayat Al-Quran yang Rasulullah sebutkan adalah surat Al-Isra ayat 32.
Wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Jangankan melakukannya, mendekatinya pun tidak boleh. Karena akan tersedot. Big chance. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan sebuah jalan yang buruk. Itu. Lalu sahabat-sahabat, ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan wajahnya hitam. Aneh wajahnya, bola matanya tuh biru. Jadi agak gelap gitu. Dan perutnya mengerikan, penuh dengan bara api. Wah, itu mengerikan sekali. Kita bara api kena kulit luar aja udah sakitnya minta ampun. Ini bara apinya di dalam perut. Ya, ada bisul di dalam usus aja itu radangnya sakit sekali. Ini bara api, sahabat-sahabat. So, imajinasi kita harus tambah nih. Itu menderitanya kayak gimana orang ini? Dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Siapa mereka? Yaitu orang yang menyantap harta anak yatim dengan cara yang tidak sah. Berat itu. Hati-hati kalau mengelola harta anak yatim itu ya. Mungkin ada sahabat-sahabat yang duduk di dompet duafa atau apa lembaga-lembaga ZIS ya. Khusus mengelola anak yatim harus ketat. Jangan disatukan, jangan sampai kepake sepeser pun. Itu jadi bara di dalam diri. Rasulullah SAW mengutip An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Nah, di situ ayatnya memang mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Ya, ayat Al-Qur'annya jelas. Nauzubillah min dzalik. Lalu ada kelompok yang dibangkitkan dari alam kubur dengan kondisi marah. Hatinya gelap. Aneh nih, giginya katanya seperti lembu, gede gitu. Bibirnya besar sekali sehingga menjulur ke dada. Kita main imajinasi lagi, luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lidahnya memanjang, panjang banget sampai perut. Bahkan ada yang bangkit lidahnya tuh sampai paha. Betapa tidak nyamannya itu. Dan ini yang menjijikkan. Kotorannya mengalir terus dari perut mereka. Jadi kotor, bau. Siapa itu? Itu orang yang pemabuk. Mabuk-mabukan. Dan tempat mereka adalah neraka. Saya tidak tahu tafsirnya seperti apa ya, apakah mabuk ini dalam hal hanya dalam minuman keras. Nah, karena saya suka menduga mabuk itu kan, kadang ada ayat misalkan jangan kau dekati sholat dalam keadaan mabuk. Lawang kita nggak pernah minum alkohol kok. Jadi seakan-akan tidak pernah terkena ayat itu ya. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang mabuk dunia, ya mabuk nih. Buktinya begitu sholat, wah yang dipikirin segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Disappointment, kunci yang hilang, rencana ini, rencana itu. Mabuk kita akan dunia. Mabuk kepayang, sampai lupa. Nah, saya mungkin ini tanda tanya gitu buat saya. Jangan-jangan kita merasa nggak mabuk-mabukan gitu, tapi hati-hatilah gitu. Suratnya adalah surat Al-Maidah ayat 90 yang dikutip oleh Rasulullah. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Gitu. Memang nanti mungkin tafsir dari ayat ini menarik untuk ditelisik lebih dalam supaya menjadi perenungan buat kita semua gitu ya. Nah, kemudian setelah semua gambaran yang mengerikan itu, sahabat-sahabat, Rasulullah mengatakan ada satu kelompok orang beriman. Mereka dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan wajahnya bercahaya, seperti sinar bulan purnama. Secepat kilat menyambar angin, seraya terdengar dari suara sisi Tuhan. Allah, ada suara begini. Mereka adalah orang-orang yang melakukan amal soleh, menjauhi segala kemaksiatan, rajin memenuhi panggilan sholat, dan mati sesudah bertobat. Jadi sudah mati dalam keadaan bertobat. Tobat itu kuncinya. Maka ganjaran mereka adalah pengampunan, rahmat,
ridho, serta surga dari Allah Ta'ala. Semoga kita semua dimasukkan dalam golongan orang-orang beriman ini. Amin. Ulangi ya. Mereka adalah orang-orang yang melakukan amal soleh. Jadi wajib selama hidup nih, masih ada nafas, identifikasi amal soleh. Mesti ada ilmu tentang amal soleh. Dan kalau formulasi dari surat Toha ayat 82, amal soleh itu mengisyaratkan, requires taubat dan iman, baru amal soleh. Mesti taubat dulu. Kalau orang taubat mencari Allah dikasih nur iman, maka amal soleh terbantu teridentifikasi. Melakukan amal soleh, satu, jauhi segala kemaksiatan. Ya, maksiat itu bukan secara fisik aja ya, bukan sekedar berzina, flirting kiri kanan sama istri atau suami orang gitu ya, tapi juga hal-hal yang membuat orang lain tersakiti. Pokoknya bersih aja sebisa mungkin. Kalaupun ini minta maaf, minta maaf. Terus hari yang ketiga, rajin memenuhi panggilan sholat. Nah, itu pegang tuh. Kapan waktu sholat? Kejar, gitu. Kejar. Mau kemana-mana pun kalau kita mau keluar rumah, yang dipantau waktu sholat tuh ntar. Aku sholat di mana nih, gitu ya. Supaya ketika datang waktu sholat, kita bisa ada tempat untuk sholat. Dan taubat sebelum dia diambil usianya. Ya, sahabat-sahabat, Fir'aun itu di ujung kehidupannya bagaimanapun memiliki keimanan. Ia adalah figur yang walaupun dianggap sebagai the ultimate villain in the history, tapi dia mendapatkan, itu pun mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Ini menjadi sebuah good news buat kita semua. Jangan sampai kita berputus asa terhadap rahmatnya. Begitu. So I think we gonna stop right there gitu ya, untuk just memproses informasi ini tentang bagaimana keadaan seseorang saat dibangkitkan di hari akhir nanti. Ya, kita buka forum diskusi, silakan. Mbak Andika, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tessa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Masya Allah, hari ini ikuti kajian Fir'aun lagi. Selama ini tuh kalau baca tafsir atau terjemah Quran, itu ada beberapa kali saya baca dari awal sampai akhir gitu. Kalau lihat cerita Musa itu kan ceritanya itu ada sebentar tuh di berbagai surat. Kadang mikir, untuk apalah Allah ulang-ulang lagi cerita Musa gitu. Itu saya mikirnya itu seperti cerita anak-anak gitu yang pengantar tidur gitu. Iya. Kenapa nggak satu surah aja udah cukup gitu. Tapi di sini tuh di suluk ini saya melihat pemaknaan cerita Musa itu dengan versi yang berbeda gitu. Sehingga jadi ada sesuatu yang lain gitu. Jadi menjadi hari ini tuh menjadi sangat tertarik untuk mengkaji bagaimana kisah Musa di berbagai ada kajian-kajian lain mungkin di YouTube yang tentang Musa itu jadi tertarik gitu Teh Tessa. Sebelumnya memang mikirnya kayak cerita pengantar tidur gitu Teh. Iya. Jadi mau kasih testimoni aja bahwa memang sangat berbeda. Ada sesuatu yang lain yang dari cerita Musa ini yang memang pas banget untuk pengantar menuju ke usia 40 tahun nanti gitu. Alhamdulillah, ya. Ya, begitulah, karena memang kisah-kisah dalam Al-Quran bukan sekedar kisah zaman dulu. Itu kan orang kafir yang bilang, itu kan hanya kisah zaman dulu. Nah, semua ya, Nabi Nuh itu lambang apa, Yunus di dalam ikan paus. Kita semua, kalau enggak, untuk apa semua itu diabadikan dalam Al-Quran? Padahal Al-Quran itu harus jadi guidance dalam hidup. Sekarang fungsi guidance-nya di mana ketika kita tidak melihat bahwa Fir'aun itu jangan-jangan dalam diri kita ada gitu. Dan dia harus tenggelam. Tapi another thing about this adalah Fir'aun diawetkan tubuhnya. Jadi setelah ribuan tahun baru ketemu
Itu janji Allah. Itu memang janji Allah. Karena kalau logika, gak mungkin jasadnya itu bisa masih intact. Boleh dibuka di Google tuh Maurice Bucaille yang menemukan sampai dia masuk Islam karena menemukan dalam Al-Quran ada informasi tentang Firaun yang so spesifik, dan dia bilang ini nggak mungkin kalau ini kita man-made gitu. Seseorang yang nulis ribuan tahun yang lalu doesn't make sense. Jadi dia mulai imannya ada kekuatan besar ya. Ini ada desain skenario besar. Silakan baca bukunya itu nanti. Jadi itu hanya tertutup memar-memar. Jadi memang kematian seperti itu, seperti Firaun, nauzubillah ya, jangan sampai seperti itu. Kalau Ibnu Arabi mengatakan kematian mendadak itu seperti orang dipukul dari belakangnya, kita nggak tahu tiba-tiba. Dan itu kata Rasulullah, kematian yang mendadak paling tidak disukai. Kenapa orang nggak siap, nggak bikin persiapan? Maka sebenarnya beruntunglah ya, mereka yang diberi sakit sebelum meninggalnya. Ya, walaupun pontang-panting menjalaninya, tapi ada sebuah hadarul maut, ada sebuah pertanda bahwa ayo siap-siap gitu. Jangan memang sudah dekat zaman masanya gitu. Jadi sebenarnya kalaupun itu tidak ada dalam bentuk sakit gitu ya, orang biasanya kata hadis tuh ada firasat gitu ya, ada tanda-tanda bahwa kalau tidak salah sebulan sebelumnya bahkan atau 40 hari, coba dicek hadisnya. But apapun itu sahabat-sahabat, ya tidak ada dosa yang lebih besar. Tadi kita bicara tentang dosa-dosa ya, memakan harta anak yatim, berzina ya, menunda zakat dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya tidak ada dosa yang lebih besar daripada berprasangka buruk kepada Allah Ta'ala. Ya, Allah berfirman hanya orang kafir yang berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Tidak ada dosa paling besar kecuali menganggap dirinya udahlah, Tuhan tidak akan mengampuni saya, udah saya terlampau demikian buruk. Di situ dia mengecilkan ya makna dia itu Maha Pengampun. Apa sih? There's no mountain too high gitu. Nggak ada dosa menumpuk apapun dia diputihkan sekejap. Maka di sisi lain tidak ada hal yang lebih baik daripada prasangka baik kepada Allah Ta'ala. Jadi di balik semua episode dunia, ya pasang surutnya, kita boleh kehilangan apapun sahabat-sahabat, tapi jangan kehilangan rasa asa itu, harapan kepada Dia Ta'ala. Prasangka baik kepada Dia Ta'ala. Karena itu kekuatan besar yang bisa membuat kita terus berjalan. Ya, kalau petinju tuh udah berkali-kali dipukul ya, dia bangkit lagi. Kalau bisnis tuh berkali-kali gagal, bismillah siapa tahu. Itu ya. Mungkin berumah tangga berkali-kali gagal, tapi dengan niatan, siapa tahu gitu. Dia punya asa, dia punya harapan. Kalau orang sudah tidak punya harapan, ya sudah, selesai. Itu azab sendiri, nauzubillah min dzalik. Iya, ada pertanyaan nih dari chat. Kalau misalkan kita bikin SIM nembak, membuat laporan pajak, minta bantuan orang, ya, faktanya kan di Indonesia banyak hal-hal yang harus nyimpang-nyimpang ya, laporan pajak juga bayar gitu kan, harusnya bayar X rupiah, kalau bayar jadi minus sekian. Nah, kayak gitu-gitu gimana? Silahkan tanya sama Ustadz Fikih dah yang kali gini-gini. Ini daerah ilmu fikih. Hal yang menenangkan hati seperti apa. Gitu. Baik, kita masih punya waktu, sahabat-sahabat, silakan. Yang ingin memberikan saran, pendapat, sharing story, boleh lewat chat juga. Iya, yang mesti pergi juga boleh, silakan sambil di jalan nggak apa-apa ya, nanti ada rekamannya. Ada yang sudah mau masuk maghrib katanya, silakan. Ya, jadi Firaun itu diselamatkan. Selamatkan oleh Allah Ta'ala ini jasadnya sebagai sebuah tanda ya bahwa hawa nafsu itu memang nggak boleh hilang. Kita tidak untuk membunuh completely,
Karena hawa nafsu itu berfungsi kok. Ketika kita, kalau orang nggak punya hawa nafsu, tidur tidur jadi nggak ada semangat gitu ya. Hawa nafsu itu roket yang boost gitu. Dia membuat kita keluar dari sebuah orbit. Tapi harus dikendalikan itu saja. Jadi jangan dibunuh, tapi harus dikendalikan. Walaupun memang pada awalnya istilahnya adalah untuk membunuh diri gitu kan. Membunuh diri itu artinya membunuh kuasanya, bukan entitasnya, membunuh kekuatannya agar jiwa kita yang naik. Gitu. Nah, dengan demikian kita sudah sampai kepada fase di mana Musa alaihissalam mulai nanti hijrah di Gurun Sinai. Ya, Musa sudah membawa Bani Israel keluar dari negeri Mesir. Negeri Mesir itu simbol dari negeri diri kita, jasad kita. Ya, piramid itu simbol dari manusia. 4 elemen ada 1, ya, 4+1. Bahwa kita harus bisa keluar kok dari permainan ini gitu, dari mimpi ini. Kemana? Ke sini, ke dalam hati. Suluk itu belajar, ya, setiap segala sesuatu memanggil Allah di sini, di hati. Kenapa ini terjadi, ya Allah? Ya Allah, Allahnya itu disebut. Engkau izinkan ini terjadi, ya Allah. Aku sudah mencoba, ya Allah, tapi kok begini, ya Allah. Terus ini ditelisik hati itu mencoba menangkap suara itu. Suara hati nurani, si rasa jiwa atau qalb. Karena mengenal jiwa itu susah, ya. Susah sekali. Di semua entitas yang ada, jiwa yang mana? Susah sekali. Salah kebanyakan orang kemudian menangkap, oh itu jiwa, ternyata hawa nafsu suaranya. Apalagi hawa nafsunya makin canggih, dia akan makin bisa disguise gitu, menyamar. Maka kata Imam Al-Ghazali, kenali qalb. Qalb itu lebih mudah. Qalb itu adalah rasa jiwa. Maka suluk tuh masih dirasa-rasa gitu. Gunakan, kita tuh punya perasaan tuh. Bukan perasaan baper ya. Ada rasa halus. Itu yang bisa, kalau anak saya bilang spider sense. ada dia punya sense, fifth sense or whatever mungkin ya ininya, tapi ada rasa, misalkan orang nawarin sesuatu kayaknya oke gitu, tapi rasanya something's wrong. Nah, itu jangan dibungkam tuh. Harus kalau orang tuh ya direspon dengan baik. Jangan-jangan si itu sudah mulai hidup. Bagaimana menghidupkannya adalah dengan banyak, ya, balik lagi sholat, zikir, ya. Nah, karena yang waktu Indonesia bagian barat sudah siap masuk waktu sholat, silakan leave aja, ya. Jawab itu panggilan Allah Ta'ala. Karena itu cara untuk membuat hati kita menjadi makin halus, ya. Rasa hati itu makin kuat. Seiring dengan kita tilawah Quran, ya, berbuat baik, zikir, semua kualitas cahaya akan membuat hati semakin bercahaya. Hati semakin cahaya, maka cahaya itu sifatnya adalah mengenyahkan kezaliman, mengenyahkan kegelapan. Hal-hal yang bersifat kegelapan otomatis sirna di hadapan cahaya. Jadi kita akan berjuang, sahabat-sahabat, ya, yang menjadi hal itu justru di keseharian kita, itu yang jadi masalah tuh. Kita kan suka, yang namanya jihad tuh mungkin on a stage gitu ya, ketika ada di atas mimbar. Bukan, biasanya ini hal keseharian, berinteraksi dengan mertua, dengan teman kos, ya, dengan kolega gitu, dengan tetangga, hal-hal yang masuk ke dalam saudara kita di keseharian, itu yang harus kita respon. Jangan sampai itu malah menambah dedak kegelapan. Karena tanpa kita tidak sadar, kita scroll down handphone saja. Hati-hati tuh, kalau itu tidak Allah, nggak ada zikirnya, mending stop. Makin meludak di sini. Every scroll, si nafsu makin meningkat. Wah, yang tadinya kamu mesti beli
beli baju, jadi pengen beli ini, beli itu ya kan. Wah lagi diskon nih, apalagi mudah kena. Pertanggungjawabannya berat. Nanti kalau Allah tanya, kenapa aku kasih uang segini malah dipakai itu? Ya kan lagi diskon ya Allah. Deng, salah. So ya, perjuangan kita justru pada keseharian. The devil is in detail. Jangan sepelekan itu hal-hal kecil ya dalam tanda kutip. Keseharian ini itu yang akan menentukan cermin hati kita makin terang atau makin gelap. It's on daily basis. It's on every single heartbeat permainannya. Itu kenapa Allah bantu tuh. Nih sholat ya, aku bantuin nih bersihin, terangin hatinya. Tambah dong kalau kurang, mana kamu sholatnya nggak khusyuk gitu kan. Tambahin sama rawatib, tambah terang, tambah jembar, shoulder tambah lapang, ya. Nah itu namanya sakinah. Nanti pada suatu saat lagi sakinah yang sebenarnya turun tuh. Hawa-hawanya itu dari ruh. Jadi nanti ruh. Jadi alam jabarut tuh membawa ketenangan, ya. Nanti kita akan bicara lebih lanjut tentang itu. Dan for a while, kalau belum ada respon atau yang lain-lain, grup Eropa, yang lain apalagi pada sholat soalnya. So I think we can wrap this class today. Kita sudah sampai kepada fase Musa menyeberang Laut Merah. Alhamdulillah. Nanti kita sambung, insya Allah minggu depan, apa yang terjadi setelah itu. Another drama. But still, Al-Quran itu bicara tentang kita. Bani Israel yang menyembah sapi, anak sapi itu patung, itu bicara tentang kita banget. Kita yang masih menyembah sesuatu, ya di dalam ada cinta dunia yang kebawa. Nah, kita tunggu kisah lebih lanjut insya Allah minggu depan. Kita tutup dengan istighfar dan doa akhir majlis. Astagfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menutup ya. Terima kasih. Terima kasih, Sami-sami.